يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو مدبر الأمور، الحمد لله الذي بالعز مذكور وبالفخر مشهور ولا سراء وضراء مشكور. الحمد لله الذي أنزل النور في كتاب مسطور على نبي محبور بقدر مقدور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Para habaib, sallallahu min amsalikum, para ulama, para hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memulai pembicaraan saya sekarang dalam rangka ukhuwah Islamiyah dengan menyampaikan dua buah hadis tentang kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang masyhur diriwayatkan dalam kitab-kitab ahli sunnah, yang saya ingat hadis ini disebut di dalam At-Targhib wa Tarhib, sebuah kitab hadis yang sangat populer di antara kita. Satu lagi hadis itu saya kutip dari Biharul Anwar, kitab hadis yang cukup besar yang menjadi rujukan madhab Ahlul Bait. Saya tidak akan bacakan Arabnya tentang hadis ini. Pada suatu hari ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang dengan para sahabatnya, seorang pemuda datang mendekati beliau dan langsung berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu." Lalu Rasulullah berkata, "Kalau begitu, bunuh bapakmu." Pemuda itu pergi untuk melaksanakan perintah Nabi. Kemudian Nabi memanggilnya kembali. "Aku tidak diutus untuk menyuruh orang berbuat dosa. Aku hanya ingin tahu apa betul kamu mencintai aku dengan kecintaan yang sesungguhnya." Tidak lama setelah itu, pemuda ini jatuh sakit dan pingsan dalam sakitnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumahnya. Ia masih dalam keadaan tidak siuman, dalam keadaan tidak sadar. Beliau berkata, "Nanti kalau anak muda ini bangun, beritahu aku." Rasulullah kembali ke tempatnya. Lewat tengah malam pemuda itu bangun. Yang pertama kali ditanyakan ialah, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung kepadanya. Diberitahukanlah kepada pemuda itu bahwa Rasulullah bukan saja berkunjung, ia juga berpesan agar kalau dia bangun, Rasulullah diberitahu. Kata pemuda itu, "Tidak, jangan beritahukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut kita mengganggu Rasulullah. Rasulullah harus meninggalkan tempatnya pada malam seperti ini, dan aku khawatir orang-orang Yahudi akan mengganggunya di pertengahan jalan." Kemudian setelah itu pemuda itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Pagi-pagi hari setelah salat subuh, Rasulullah diberitahu tentang kematian pemuda itu. Rasulullah datang berkunjung kepadanya, melayat jenazahnya, dan kemudian beliau berdoa dengan doa yang pendek tetapi sangat menyentuh hati. Beliau berdoa begini, "Allahumma alqi Talha yadhak ilaik wa anta tadhaku ilaik." Ya Allah, sambutlah Talha di sisimu. Talha tersenyum kepadamu dan kau tersenyum kepadamu. Yadhak ilaik wa anta tadhaku ilaik. Dengan itu Nabi ingin menggambarkan kepada kita bahwa orang yang mencintainya didoakan oleh Nabi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Radiyatan mardiyah. Ia tersenyum melihat Allah dan Allah tersenyum menyambutnya. Hadis yang kedua diriwayatkan dalam Biharul Anwar. Dikisahkan bahwa di Madinah ada seorang pedagang minyak, bukan minyak wangi, minyak goreng.
Selalu setiap kali dia mau pergi kemanapun, termasuk mau pergi ke pasar, dia selalu melewati rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berada dulu di situ. Barangkali disebutkan bahkan berlama-lama dia berada di situ sampai dia sudah puas memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berangkat ke pasar. Pada suatu hari seperti kebiasaannya dia datang lagi menemui Nabi, berlama-lama juga dengan Rasulullah, memuaskan kerinduannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pergi lagi ke pasar, tapi tidak berapa lama dia datang lagi mengejutkan Nabi, sehingga kata Rasulullah, kenapa engkau balik lagi? Ya Rasulullah, setelah saya sampai di pasar, hati saya gelisah. Saya ingin balik lagi, izinkan saya memandang engkau sebentar saja untuk memuaskan kerinduan saya kepadamu. Kemudian Rasulullah berbincang-bincang lagi dengan orang itu. Tidak lama setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi melihat pedagang minyak itu lewat di depan rumahnya. Berhari-hari orang itu tidak kelihatan lagi batang hidungnya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengajak sahabat-sahabatnya untuk menjenguk dia. Berangkatlah mereka ke pasar dan diberitahu bahwa orang itu sudah meninggal dunia. Rupanya pertemuan yang terakhir itu sampai 2 kali, memberikan isyarat bahwa dia tidak bakal lagi melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah tanya, gimana akhlak orang itu? Orang-orang berkata, orang ini pedagang yang sangat jujur. Kalau dia berdagang, dagangnya itu sangat jujur. Sahabat itu ada menyebut, cuma ada sedikit aja, yaitu orang ini senang perempuan. Tapi kemudian Rasulullah bersabda, Rasulullah tidak mengomentari senang perempuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengomentari kejujurannya dalam berdagang. Sekiranya orang itu dalam berdagangnya agak lancung saja sedikit, la ghufira lahu, Allah akan mengampuni dosanya karena kecintaannya kepadaku. Tapi orang itu orang yang sangat jujur, dan kecintaannya kepada Rasulullah dibuktikan dengan kejujuran di dalam dagangnya. Atau ada persesuaian antara kecintaannya kepada Rasulullah dengan kejujurannya di dalam berdagang. 2 hadis ini menceritakan kepada kita tentang pentingnya kita ini mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sering kita dengar hadis yang berbunyi, tidak sempurna iman kamu, atau dalam riwayat lain, belum beriman kamu sebelum aku lebih kamu cintai daripada dirimu, daripada anak-anakmu, daripada seluruh umat manusia. Jadi kita semua disuruh mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasul adalah bagian dari seluruh bangunan keislaman kita. Oleh karena itu, dahulu para ulama kita yang terdahulu melakukan berbagai cara agar kecintaan kepada Nabi itu terus-menerus dibangkitkan. Salah satu caranya ialah menghias majelis-majelis mereka dengan bacaan sholawat. Yang kedua, mengadakan peringatan-peringatan maulid. Yang ketiga, mereka mengungkapkan kecintaannya dengan puisi-puisi mereka, sehingga sepanjang sejarah sudah terkumpul ratusan, ribuan syair, ribuan puisi yang ditulis untuk mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu di Masjid Asy-Syifa di Universitas Diponegoro, saya mengajak juga orang membangkitkan kembali kecintaan kepada junjungan kita. Ada seorang mahasiswa atau mungkin dosen bertanya kepada saya ingin mencintai Rasulullah, tapi apa yang harus saya lakukan supaya kecintaan itu tertanam di dalam hati saya? Kalau saya ingin mencintai seorang perempuan, saya bayangkan wajahnya, saya bayangkan rambutnya, saya bayangkan bibirnya, saya bayangkan tubuhnya, supaya tumbuh kerinduan saya kepada perempuan itu. Apakah saya harus membayangkan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya saya bisa mencintainya? Waktu itu saya berkata, inilah bencana kita sekarang ini yang paling besar, yaitu bahwa kita ini hanya bisa mencintai sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diraba, sesuatu yang bisa kita saksikan. Kita ini sama seperti orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Quran, hanya mencintai yang zahir saja. Maka kita tidak bisa menembus kepada hal-hal yang batiniah.
Jadi kalau kita mau mencintai, maka cinta kita ini adalah cinta fisikal saja, cinta sensual saja. Kita tidak dididik untuk mencintai orang bukan karena tubuhnya. Dalam ilmu percintaan, cinta yang sensual, cinta karena tubuh adalah tahap cinta yang paling rendah. Para psikolog, para ahli ilmu jiwa mengatakan, cinta yang pertama pada anak-anak adalah cinta kepada hal-hal yang bisa dilihat. Kata Sigmund Freud, orang itu pertama kali mencintai itu ialah ketika dia merasakan kenikmatan pada waktu menyusu kepada ibunya. Itu cinta yang paling rendah. Makin dewasa orang itu cintanya makin abstrak, cintanya makin tidak kelihatan. Sayang, tampaknya kedewasaan kita ini lambat. Ada orang asing yang mengatakan, orang Indonesia juga mengatakan, bahwa kita ini lambat dewasa tetapi cepat pikun. Dewasanya hanya sebentar saja langsung pikun lagi. Nah, salah satu ciri dari ketidakdewasaan kita ialah kita mencintai sesuatu itu, mencintai orang itu karena hal-hal yang konkret yang bisa dilihat. Kita cinta kepada gunung itu karena hijaunya yang bisa dilihat, karena kesejukan anginnya yang bisa terasa kepada kulit, bukan karena keanggunannya dan karena misteri yang berada di baliknya. Kalau kita menceritakan tentang laut, apa yang kita ceritakan? Kerinduan kita kepada laut. Yang kita ceritakan adalah gelombangnya, batu-batu karangnya, ikan-ikannya. Tidak kita ceritakan tentang keluasan samudra itu, kedahsyatannya, pengaruhnya terhadap jiwa kita, karena itu terlalu abstrak. Dan ketika kita mencintai partai politik juga ya, dalam pemilihan umum, yang kita cintai itu ialah warnanya, apa dia kuning, hijau atau merah. Dan untuk hal-hal yang bisa dilihat itu, untuk mempertahankan warna itu, untuk kecintaan kita kepada warna itu, hal-hal yang konkret, kita mau mati, kita mau mengorbankan apa saja untuk warna. Dan kalau kita memilih partai dalam pemilu, yang kita pilih warna, bukan programnya, karena program itu abstrak, tidak kelihatan. Bukan perilaku para politisinya, karena perilaku itu tidak kelihatan. Kalau kata Imam Al-Ghazali, kan ada khalaq dan ada khuluq. Khalaq itu bisa dilihat dengan mata lahir kita, penampilan tubuh itu. Tapi khuluq, akhlak, itu hanya bisa diidrok dengan mata batin kita. Jadi kita terbiasa dengan hal-hal yang konkret. Kepada dosen atau mahasiswa Universitas Diponegoro itu saya katakan, Anda harus meningkatkan perkembangan kejiwaan Anda. Anda harus belajar mencintai sesuatu atau seseorang itu yang abstrak, yang tidak bisa dilihat. Dahulu di sebuah masjid di Madinah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat. Kalau Siti Aisyah menceritakannya, rojulun, seorang laki-laki aja. Setiap kali dia sholat, dia selalu mengakhiri bacaan suratnya itu dengan qul huwallahu ahad. Sehingga sebagian sahabat datang melapor kepada Rasulullah karena suratnya itu selalu qul huwallahu ahad saja. Dalam riwayat yang lain ternyata rojul itu adalah Sayyidina Ali sallallahu alaihi. Sayyidina Ali dipanggil Rasulullah, kenapa Anda baca qul huwallahu ahad itu? Sayyidina Ali berkata, inni uhibbuha, aku mencintai surat itu. Lalu Rasulullah bersabda, anta ma'ama ahbabta, engkau akan beserta apa yang kau cintai. Mencintai qul huwallahu ahad itu jelas cinta spiritual yang sangat tinggi, karena tidak kelihatan sosoknya qul huwallahu ahad itu, tidak kelihatan warnanya qul huwallahu ahad itu, tidak kelihatan bentuknya. Sayyidina Ali memandang makna qul huwallahu ahad yang sangat dalam. Karena itu ia berkata, inni uhibbuha. Nah, hari ini juga saya ingin mengajak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan membayangkan penampilan tubuh Nabi, tidak dengan membayangkan wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun wajah Nabi itu adalah wajah yang sangat indah menurut cerita para sahabatnya, sampai mereka dalam puisinya menggambarkan Nabi sebagai bulan purnama. Al-Badr, Tala al-Badru alaina min thaniyatil wada'i. Nabi disebut Al-Badr. Anta samsun, anta badrun, anta nur fauqa nuri. Dan tapi saya tidak akan menceritakan itu. Sekali lagi saya akan membawa para hadirin untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang tinggi,
Ya, maksud saya tinggi tingkatnya, bukan kecintaan sensual, bukan kecintaan fisikal, bukan kecintaan jasmania. Kecintaan jasmania itu adalah kecintaan ABG, tidak layak buat orang-orang yang sudah rada dewasa seperti kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita buka ayat Al-Quran, dan ketika Allah bercerita tentang Rasulullah, tidak pernah Al-Quran menceritakan sifat-sifat jasmania Rasulullah. Tidak pernah. Al-Quran selalu menceritakan sifat-sifat ruhaniyahnya dari Rasulullah. Akhlak Rasulullah yang diceritakan, bukan penampilan fisiknya. Kalau sahabat itu bercerita tentang Rasulullah, sering tentang penampilan fisiknya. Misalnya pernah diceritakan, Nabi itu kalau tertawa, beliau tertawa sampai kelihatan gusiknya, gitu ada hadis. Hatta tabdu nawajidu, digambarkan. Nabi itu kalau menyisir rambutnya, ceritakan. Alisnya itu tebal sampai hampir-hampir bertemu di antara keduanya. Siti Aisyah pernah terpesona melihat tetes-tetes keringat pada dahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau takjub melihat tetes-tetesan keringat dalam dahi Nabi sampai, ya Rasulullah, ingin saya bacakan sebuah puisi kepadamu. Siti Aisyah menuliskan puisinya dengan mengutip seorang syair Arab tentang tetes-tetes keringatnya. Siti Aisyah takjub. Bukan bermaksud saya mengatakan bahwa Siti Aisyah hanya mencintai Rasulullah karena jasmaninya, tidak. Tapi itu yang diceritakan. Dalam Al-Quran, tidak pernah Al-Quran bercerita tentang sifat-sifat jasmaniah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin dalam pertemuan sekarang ini membacakan satu ayat saja. Ada riwayat yang agak lucu dari ayat ini. Tapi yang bagian lucunya itu walaupun saya ceritakan, harap bapak-bapak tidak usah dengar. Setelah Al-Quran terkumpul di zaman Abu Bakar, sudah ditulis, ada seorang bicara, ada satu ayat hilang. Dicari-cari, waktu itu yang mengumpulkan Al-Quran itu harus bawa saksi karena satu orang. Jadi harus dua orang. Ada seorang, ini kelewat, ini satu ayat belum masuk ke situ. Dan dia tidak punya saksi, hanya sendirian saja. Namanya Huzaimah bin Thabit. Lalu akhirnya orang-orang mengatakan Huzaimah bin Thabit kesaksiannya dihitung menjadi dua, karena cuma dia kata yang tahu ayat Al-Quran ini. Jadi sudah ajalah dihitung dua supaya ayatnya itu bisa diterima. Lepas dari apakah hadis ini sahih atau tidak, kalau para mufasir sampai kepada ayat yang akan saya bacakan itu, mereka biasa mengutip riwayat Huzaimah bin Thabit itu. Kemudian guru-guru datang kepada Zaid bin Thabit dan dimasukkanlah itu di dalam Al-Quran. Ayat itu adalah ayat yang bercerita tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat itu yang juga sering menjadi wirid kita semua. Mungkin itu juga cara supaya kita mampu memasukkan akhlak itu dalam kehidupan kita, sehingga kita wiridkan ayat ini, yakni A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Menurut Al-Fakhrur Razi, dalam qiraat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiraat Fatimah alaihi salam dan qiraat Aisyah radhiyallahu anha dari Ibnu Abbas dibaca laqad ja'akum rasulun min anfasikum, sebagai pengganti dari min anfusikum. Jadi dipatahkan, bukan didomahkan. Anfus ini anfas, dan itu akan kita ceritakan kemudian. Jadi sudah datang kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu juga. Berat hatinya melihat penderitaan kamu, sangat ingin kamu itu memperoleh kebaikan, yang sangat penyantun dan penyayang terhadap kaum mukminin. Kata Al-Fakhrur Razi, ada 5 sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan di sini. Yang pertama adalah min anfusikum atau min anfasikum. Kita ambil yang pertama dulu, min anfusikum. Dari dirimu sendiri, dari kalangan kamu juga, dari sesama manusia juga seperti kamu. Nabi yang datang itu bukanlah Nabi yang datang sebagai makhluk gaib, bukan Superman, tapi Nabi datang sama dari tengah-tengah manusia, min anfusikum. Bahkan dia disuruh untuk berkata, qul innama ana basyarun mithlukum,
Aku ini manusia seperti kamu. Nabi adalah manusia biasa yang kalau berjalan ada bayang-bayang tubuhnya. Kalau ada panas matahari berkeringat kulitnya. Kalau kena anak panah berdarah tubuhnya. Sama seperti kamu juga, lapar dan dahaga seperti kamu. Dia bukan manusia istimewa dari segi jasmaniahnya. Min anfusikum, sama seperti kamu. Karena itu sebetulnya Al-Quran ingin menegaskan, karena Nabi itu sama seperti kamu, hidup bersama kamu seperti kehidupan manusia biasa. Nabi itu bisa merasakan derita kamu itu kalau kamu menderita. Nabi itu bisa merasakan rasa lapar kalau kamu itu lapar, bisa merasakan kepedihan kalau kamu itu ditimpa musibah. Min anfusikum, dalam qiraat min anfasikum, anfas dalam bahasa Arab artinya asyraf, yang paling mulia. Asyrafukum, yang paling mulia di antara kamu. Sudah datang kepada kamu seorang Rasul di antara yang paling mulia di antara kamu. Agar Rasulullah itu diakui kemuliaannya bahkan sebelum beliau membawakan ajaran Islam. Dia adalah yang paling baik di tengah-tengah masyarakat itu dari segi akhlak. Sebagian ada yang menafsirkan dari segi kabilahnya Rasulullah juga berasal dari kabilah yang paling baik, dari bani yang paling baik. Min anfasikum. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat sejak pertama adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Sampai orang-orang menggelarinya Al-Amin, orang yang terpercaya. Sudah datang kepadamu seorang Rasul dari antara orang yang paling mulia di antara kamu. Kemudian yang kedua, azizun alaihi ma anittum, berat hatinya melihat penderitaan kalian. Para ahli tafsir mengatakan syadidun alaihi anatukum ay masyaqqatukum wa liqa'ukumul makruh. Berat hatinya melihat penderitaan kamu itu, atau kamu kalau kamu menemukan hal-hal yang tidak enak. Dalam riwayat yang lain yang dimaksud adalah syadidun alaihi ma athamtum. Berat hatinya Rasulullah itu kalau kalian berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Rasulullah berat hatinya melihat orang Islam itu menderita atau berbuat dosa atau sengsara atau binasa. Pada salah satu pengajian Maulid di sini saya bacakan sebuah hadis yang ada kaitannya dengan ayat Al-Qur'an. Qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bahwa Rasulullah itu sampai sekarang melihat amal-amal kita, melihat perbuatan-perbuatan kita, dan Rasulullah menderita, berat hatinya melihat kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, karena beliau itu sangat ingin kita ini memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai-sampai Nabi itu bersujud di hadapan Allah agar diizinkan dapat memberikan syafaat kepada umatnya, karena kesedihan beliau melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah itu ra'ufun liman ra'a, rahimun liman lam yara. Rasulullah itu penyayang kepada orang yang pernah berjumpa dengannya, dan Rasulullah juga penyayang kepada orang yang tidak pernah berjumpa dengannya. Rasanya di sini juga saya pernah bacakan sebuah hadis bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada kita yang tidak pernah berjumpa dengannya. Rasulullah berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, alangkah rindunya aku untuk berjumpa dengan ikhwani. Lalu kata para sahabat, bukankah kami ini ikhwanu? Bukankah kami ini saudara-saudaramu? Tidak, kata Rasulullah, kamu itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, kata Rasulullah, saudara-saudaraku adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi membenarkanku dan beriman kepadaku. Lalu Nabi berkata, alangkah rindunya aku untuk berjumpa dengan mereka. Rasulullah sangat sayang kepada orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beriman kepadanya. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur diriwayatkan sampai Nabi menyebut 3 kali, tuba liman amana bi walam yarani, tuba liman amana bi walam yarani. Sampai 3 kali, berbahagialah orang-orang yang beriman kepadaku padahal tidak pernah berjumpa dengan aku. Itu Ra'ufur Rahim. Rasulullah itu sangat pengasih dan sangat penyayang.
kepada umatnya yang pernah berjumpa dengannya, juga kepada yang bukan umatnya. Karena beliau rahmatnya itu, rahmat dari rahimiyahnya untuk seluruh alam semesta ini. Beliau sayang juga bukan saja kepada orang Islam, juga kepada orang kafir. Nah, saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan membacakan sebuah hadis lagi diriwayatkan oleh dalam kitab-kitab ahli sunnah. Sebelum saya sampai kepada hadis ini, seperti kita ketahui, ketika Rasulullah berdakwah di Taif, beliau dilempari dengan batu sampai berdarah tubuhnya. Karena beliau adalah manusia biasa juga. Mungkin masih sakti ulama dari Madura. Ya. Beliau itu dilempari dengan batu berdarah. Kemudian beliau berlindung di kebun Utbah bin Rabi'ah. Beliau berdoa, doa yang sangat mengharukan ketika Rasulullah memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan ya Rabbal Mustad'afin, wahai Tuhan yang melindungi orang-orang yang tertindas, ila man takiluni, kepada siapa akan kau serahkan aku? Kepada saudara jauh yang mengusir aku, dan seterusnya lah. Ja'a Jibrilun, kemudian datanglah malaikat Jibril. Faqala ya Muhammad, inna rabbaka yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, ini Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Wa hadza malakul jibal, dan ini malaikat yang mengurus gunung-gunung. Qad arsalahu Allahu ilaika wa amarahu alla yaf'ala syai'an illa bi amrik. Ini malaikat gunung datang disuruh Allah untuk mematuhi seluruh perintahmu, dan dia tidak akan melakukan apapun kecuali atas perintahmu. Faqala lahu malakul jibal, lalu malaikat gunung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah amarani an la af'ala syai'an illa bi amrik. In syi'ta damdamtu alaihim al-jibala, wa in syi'ta rumaituhum bil hasba, wa in syi'ta khasabtu bihim al-arda. Allah memerintahkan aku untuk berkhidmat kepadamu, untuk melakukan sesuatu atas perintahmu. Jika engkau mau, biarlah aku jatuhkan gunung kepadamu. Allahu ayyakhruja minhum dzurriyyatun yaquluna la ilaha illallah. Hei malaikat gunung, aku datang kepada mereka karena aku berharap mudah-mudahan akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Nabi tidak mau menurunkan azab kepada mereka karena masih berharap kalaupun mereka tidak beriman, keturunannya nanti akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala malakul jibal anta kama sammaka rabbuk raufur rahim. Engkau seperti disebut oleh Tuhanmu sangat penyantun dan sangat penyayang. Saya kira para hadirin, kembali lagi ketika kita ingin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita tidak kenang sifat-sifat jasmaniahnya, tapi marilah kita ingat kecintaan Rasulullah yang luar biasa kepada kita. Doa-doa Rasulullah yang dilantunkan untuk kita, permohonannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bisa memberikan syafaat kepada kita, kasih sayangnya yang tidak terbatas kepada umatnya, supaya tumbuh dalam hati kita. Orang Jawa nyebutnya rumongso. Ada perasaan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebanding dengan besarnya kecintaan Nabi kepada kita semua. Dan di dalam kecintaan Nabi kepada orang-orang yang menderita di antara kita semua, begitu besarnya kecintaan Nabi kepada siapa saja yang menderita sepanjang sejarah. Sampai ketika beliau hidup, beliau, kata Siti Aisyah, tidak pernah 3 hari makan berturut-turut dalam keadaan kenyang. Dan ketika ditanya mengapa, selama masih ada ahlus sufah, orang-orang miskin yang kelaparan di sekitar masjid, saya tidak akan makan kenyang, kata Rasulullah. Dan kemudian bukan cukup untuk umatnya di waktu itu, beliau juga memikirkan umatnya di kemudian hari. Beliau khawatir juga nanti akan ada umatnya yang makan kenyang sementara kelaparan di sampingnya. Karena itu beliau kemudian berpesan, la yu'minu ahadukum man bata sub'anan wa jaruhu ja'iun bijanbih.
Tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang sementara tetangga kamu kelaparan di samping kamu. Rasulullah pesankan itu kepada seluruh kaum muslimin sepanjang sejarah. Sampai Rasulullah mengatakan, orang yang senang membantu orang lain melepaskan penderitaannya akan senantiasa mendapat bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Empati Rasulullah kepada umatnya sangat luar biasa. Marilah sekali lagi kita kenangkan kecintaan Rasul yang agung kepada kita semua, dan bandingkanlah apa yang bisa membuktikan kecintaan kita kepadanya. Apa yang bisa kita buktikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya? Kepada Tolhah Rasulullah berkata, menguji kecintaan Tolhah dengan mengatakan, kalau kamu mencintai aku, bunuh bapakmu. Padahal itu hanya ujian saja. Maksud Rasulullah ialah, buktikanlah kecintaan kamu kepada Rasulullah dengan mentaati perintahnya, dengan mengikuti sunnah yang disampaikannya. Sekarang marilah kita bertanya, sudah sejauh mana kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan sunnah paling tidak yang harus kita kenang ialah bagaimana kita berakhlak seperti akhlak Nabi yang dibacakan dalam surat At-Taubah 128 tadi. Bagaimana kita bisa ikut merasakan penderitaan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana supaya kita seperti Nabi, azizun alaihi ma'anittum. Bagaimana kita menjadi orang yang berusaha agar orang-orang lain itu hidup bahagia dan memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kita menumbuhkan sifat Ra'ufur Rahim di dalam diri kita, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya kepada kita. Para hadirin, itulah yang dapat saya sampaikan dalam peringatan Maulid sekarang ini. Marilah kita sebarkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam diri kita, keluarga kita, dan pada masyarakat di sekitar kita. Yang terakhir yang tidak pernah kita lupakan untuk kita ingatkan pada diri kita dan para hadirin semua adalah misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama, yaitu misi akhlak yang mulia. Tidak ada artinya sama sekali menisbahkan diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa memelihara akhlak yang mulia. Hendaknya kita selalu malu untuk mengucapkan sholawat kepada junjungan kita, sementara di punggung kita ditempatkan seluruh kemaksiatan dan dosa-dosa kita, sementara kita mengotori rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak kita. Akhirnya marilah kita sampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh hamba-hambanya yang saleh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rasulih. Assalamu ala jami'i malaikatihil muqarrabin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilayna mimma siwaka. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasidin. Allahumma inna nas'aluka khairu hadhihi wa khairu ma jama'ta fiha wa inna na'udzu bika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha. Allahumma rzuqna janaha wa idna min wabaha wa habibna ila ahliha wa habib salihi ahliha ilayna. Allahumma barik lana fiha. Allahumma barik lana fiha. Allahumma barik lana fiha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.